Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah SWT di dalam majelis ilmu membahas kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala Ar-Rahiqul Maktum. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, segenap sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj, mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mengambil faidah dan menjadikan bekal untuk menghadapnya kelak. Qala al-muallifu Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi dar'aha wa samallaha wa da'a. Masih melanjutkan tentang keajaiban kambing miliknya Ummu Ma'bad yang awalnya tidak mungkin mengeluarkan air susu. Kemudian Rasulullah berikhtiar mengusap puting susu kambing yang kurus, yang sebelumnya tidak pernah mengeluarkan air susu karena kurus dan tidak nafsu makan. Kemudian Rasulullah menyebut nama Allah, kemudian berdoa sebelum memerah puting susu kambing yang kurus tersebut. Setelah berdoa kemudian memerahnya, fatafajjat alaihi wadarrat, puting susunya mengembang, kemudian diperah mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Ini termasuk di antara mukjizat yang diperlihatkan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Ma'bad dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian beliau fada'a bi ina'in laha yarbidu rohto. Saking banyaknya
air susu yang diperah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta wadah untuk menampung. Lalu kemudian orang-orang yang di sekitarnya meminumnya, semuanya kebagian. Fahalaba fihi hatta allathu ragwatu. Jadi kambing itu sampai mengeluarkan suara, ya, saking banyaknya air susu yang diperas. Ya. Setelah semuanya kebagian, fasaqoha, Rasulullah memberikan giliran air minum untuk Ummu Ma'bad, pemilik kambing yang kurus tadi. Fasyaribat hatta rawiyat. Ummu Ma'bad kemudian minum sampai kenyang, sampai puas. Wasaqo ashabahu, Rasulullah memberikan air minum susu kambing kepada orang-orang sekitarnya hatta rawu, ya, sampai mereka kenyang. Setelah semuanya kebagian, summa syariba, baru terakhir Rasulullah SAW meminumnya. Wahalaba fihi saniyan. Kemudian sebelum beliau berangkat menuju Madinah, beliau memerah lagi untuk yang kedua kali. Hatta mala al-ina'a, sampai wadahnya penuh lagi, ya, untuk beliau tinggalkan untuk keluarga Ummu Ma'bad. Ya. Summa ghadarahu indaha fartahalu. Setelah itu baru beliau berangkat. Ya. Tentu saja Ummu Ma'bad terheran-heran. Ya. Kambing yang sebelumnya sudah tidak bisa diharapkan lagi mengeluarkan air susu, ini kok aneh. Setelah dibacakan doa, ya, kemudian diperah oleh Rasulullah, keluar. Fama labisa anja'a jaujuha Abu Ma'bad yasuku i'nazan izafan yatashawakunna hazlan. Tidak berapa lama setelah Rasulullah meninggalkan perkemahan, Ummu Ma'bad, suaminya datang, namanya Abu Ma'bad. Ya. Kalau kita Bu Ma'bad dan suaminya Pak Ma'bad, ya. Abu Ma'bad menggiring kambing-kambing yang kurus dari tempat yang sangat jauh. Falamma ro'a labana ajaba. Lalu ketika melihat ada susu yang sangat banyak di dekat istrinya Ummu Ma'bad, ia pun terheran-heran. Faqala, kemudian bertanya kepada istrinya, min aina laki hadza, dari mana kamu dapatkan susu sebanyak ini? Gitu ya. Wasyatu azibun wala hurubata fil baiti. Sedangkan aku tahu domba-domba yang lainnya kan digembalakan di tempat yang jauh, dan di rumah tidak ada susu. Ya. Kalaupun ada, kambingnya kurus yang sudah tidak menghasilkan air susu lagi. Faqalat, kemudian istrinya menjelaskan, la wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarakun kana min hadisihi kaitu wa kaitu, ya, wa man halahu kada wa kada, ya. Kemudian istrinya menjelaskan, ya, bahwa baru saja ada seorang laki-laki yang diberkahi, rajulun mubarakun, lewat perkemahan kita, lalu diceritakan dari awal sampai akhir. Ya. Qala, kemudian suaminya mengatakan, inni wallahi arahu sahibu Quraisy alladhi tatlubu. Demi Allah, sepertinya orang ini
yang dicari-cari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Safihi liya Umma Ma'bad, tolong sebutkan ciri-cirinya wahai istriku Ummu Ma'bad. Awasafathu bisifatihil karimati wasfan badi'an kana as-sami'u yanzuru ilaihi wa huwa amamahu. Ya. Lalu kemudian istrinya Ummu Ma'bad menyebutkan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Ya, orangnya putih, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, ya, ganteng dan seterusnya. Ya, dijelaskan secara detail oleh istrinya. Ya, seakan-akan orang yang mendengarnya itu melihat langsung di depannya. Ya. Wa sanankuluhu fi bayani sifatihi fi awakhiril kitab. Ya, insyaallah nanti akan dijelaskan secara khusus sifat-sifat ciri-ciri fisik Rasulullah SAW di halaman terakhir dari kitab ini. Faqala Abu Ma'bad, wallahi hadha sahibu Quraisy alladhi dzakaru min amrihi ma dzakaru laqad hamamtu anna ashabahu wal af'alunna in wajadtu ila dzalika sabila wa asbaha sautun bi makkati aliyan yasma'unahu wa la yarawna al-qaila. Lalu kemudian Abu Ma'bad ya berkata kepada istrinya, demi Allah dialah orang yang urusannya itu sering disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Sungguh aku ingin sekali menemani orang tersebut, ya. Dan pasti aku akan melakukan hal itu bila ada kesempatan, ya. Lalu kemudian di pagi harinya penduduk Mekah itu diviralkan ada suara yang sangat keras, tetapi orang-orang tidak melihatnya. Ya, ada suara manusia, tapi yang mengucapkannya itu tidak kelihatan dari daerah Mekah. Ya. Yang diterjemahkan, semoga Allah Rabb Arsy memberikan sebaik-baik balasan kepada dua temannya, kepada dua sejawat yang telah singgah di kemah Ummu Ma'bad. Ini suara tapi enggak ada yang mengucapkannya. Keduanya singgah dengan kebaikan dan berangkat dengan kebaikan. Sungguh beruntung orang yang menjadi pendamping Muhammad. Wahai anak cucu Qusay. Qusay ini salah satu kakeknya Rasulullah. Tidaklah Allah palingkan dari kalian perilaku baik dan kehormatan diri yang tidak tertandingi untuk menghinakan Bani Ka'ab, menggantikan para pemudi mereka. Ya. Kedudukannya mendapatkan perhatian kaum mukminin. Tanyakan kepada saudari kalian perihal domba dan wadah yang menampung banyak susu. Sungguh jika kalian tanyakan domba itu, maka ia akan bisa bersaksi. Jadi ini syair yang diucapkan, tetapi yang mengucapkannya itu tidak bisa dilihat. Ya, ternyata ini suara jin, ya, suara jin. Ya. Jin mengeluarkan suara, tapi tidak menjelma. Ya. Kemungkinan jin ini bukan jin kafir karena isi syairnya memuji Rasulullah SAW. Ya. Kemudian anaknya Abu Bakar yang bernama Asma itu pun mendengar. Ya. Kami pada awalnya tidak mengetahui kemana Rasulullah pergi. Namun tiba-tiba ada laki-laki dari bangsa jin. Ya, baru tahu kalau yang mengucapkannya itu jin.
yang pergi dari Mekah ya, melantunkan syair-syair, sementara orang-orang mengikuti suara tersebut namun tidak bisa melihatnya. Ya. Tak kala kami mendengar suara tersebut, kata Asma binti Abu Bakar, barulah kami sadar kemana Rasulullah SAW pergi, yaitu menuju Madinah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari penggalan cerita Rasulullah SAW singgah di perkemahan Ummu Ma'bad, ya, kita bisa mengambil pelajaran di antara akhlak beliau. Ya, walaupun beliau orang yang paling dihormati, ya kalau sekarang ya ulama gitu ya, beliau tetap mempersilahkan orang lain agar lebih dahulu kenyang minum susu, dan beliau terakhir ya. Jadi kalau ada orang yang berilmu dia meminta orang lain mendahului dia, barangkali mau mengikuti sunnah ini ya. Rasulullah ketika mempersilahkan orang-orang yang di sekitarnya, Abu Bakar tidak mencegahnya ya. Kalau kita kan sekarang ya, ustadz dulu ya, syekh dulu gitu ya. Kalau Abu Bakar biasa saja ya. Rasulullah mempersilahkan yang lainnya minum terlebih dahulu. Beliau lebih mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya, padahal sama-sama haus, sama-sama lapar. Jadi kalau kita ingin dikatakan termasuk ahli baitnya Nabi, ya tirulah akhlak Nabi, mendahulukan orang lain walaupun kedudukannya lebih rendah. Ya, beliau tidak pernah memanfaatkan kedudukan tinggi untuk memperkaya diri sendiri atau untuk hidup glamor, gak pernah. Walaupun beliau mampu ya, beliau memilih hidup sederhana. Kemudian penggalan berikutnya, di dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami ya, yang membawa 20 keluarga. Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama mereka di hadapan Rasulullah SAW. Ya, jadi di perjalanan itu ada orang-orang yang masuk Islam. Ya, 80 keluarga termasuk Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami. Ya. Kemudian mereka diajarkan sholat, menjadi makmum, dan sempat sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian Buraidah tinggal menetap di kampung. Kemudian sampai terjadi perang Uhud ya, Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Buraidah, anaknya Buraidah, menceritakan bahwasanya Rasulullah itu orangnya selalu optimis ya. Beliau tidak pernah merasa sial karena sesuatu hal, gak pernah merasa sial, baik itu waktu maupun tempat ya. Artinya beliau tidak pernah bertatoyur ya. Dan di waktu yang lain Buraidah berangkat bersama 70 orang penunggang kuda dari sukunya, nama sukunya Bani Saham. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, Rasulullah bertanya, faqala lahu mimman anta, dari suku apa kamu? Qala, dia menjawab, min aslama, dari suku Aslam. Faqala li Abi Bakrin salimna. Lalu kemudian Rasulullah
dengan senang hati menyapanya dan mengatakan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, salimna, kita telah selamat. Jadi Rasulullah kalau bertemu dengan manusia yang namanya itu mengandung doa, beliau sering diungkapkan, oh saya baru saja bertemu dengan orang dari suku Aslam. Ya. Kata-kata Aslam ini dekat dengan kata-kata selamat. Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat salimna, oh karena kami bertemu dengan suku Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan. Ini namanya dalam istilah atau akidah namanya tafaul, ya, tafaul. Tafaul itu berpikir positif. Ya. Contoh sederhana misalnya ya, kita keluar dari rumah. Ya. Sebelum keluar dari rumah kita berdoa. Orang yang pertama kali bertemu dengan kita namanya Pak Amin misalnya, namanya Pak Amin. Lalu kita bertafaul. Mudah-mudahan karena orang yang pertama kali yang saya temui namanya Pak Amin, barangkali doa saya akan diaminkan. Nah, gitu. Itu namanya tafaul. Ya. Rasulullah sering seperti itu. Ya. Summa qala min bani man. Kemudian tanya lagi. Ya. Kalau tadi bani itu di atas suku ya. Mimman anta, dari bani apa? Dari Bani Aslam. Kemudian berikutnya dari suku apa? Gitu ya. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan Sahm. Ya, Sahm. Sahm itu kalau kita buka kamus maknanya jatah. Ya. Lalu Rasulullah senang dengan nama Sahm. Ya. Maka Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat tafaul, kharaja syahmuka. Ya. Jatah rezekimu telah keluar. Jadi diungkapkan dengan kalimat namanya kalimat tafaul. Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau itu kalau bertemu dengan seseorang namanya itu mengandung doa, beliau sering mengungkapkan dengan kalimat-kalimat tafaul, yaitu berpikir optimis. Ya. Sehingga lahirlah sebuah teori takdir itu bisa terjadi karena persepsi hamba tersebut kepada Allah SWT. Ya, jika dia optimis dengan sangkaannya, maka Allah takdirkan yang baik. Dan sebaliknya, jika dia pesimis, ya, sangkaan yang buruk kepada Allah, maka Allah juga akan takdirkan perkara yang tidak baik. Ya. Lawan dari sering berprasangka buruk yaitu berbaik sangka, sama dengan bertafaul. Ya. Tidak pernah bertatoyur atau beranggapan sial, karena tatoyur itu bagian dari kesyirikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Allah mengatakan, aku sesuai persangkaan hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian para ulama menjelaskan ya dari kisah Rasulullah tadi, apa maksud dari persangkaan hamba kepada Allah, sesuai persangkaan hamba kepada Allah. Dijelaskan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari sesuai persangkaan hamba kepada Allah adalah Allah itu akan memberikan ampunan jika hamba tersebut optimis ya, diampuni ketika dia meminta ampun ya. Kemudian Allah akan menerima taubat ketika seorang hamba itu bertobat ya, dan berusaha optimis tobatnya diterima. Dan Allah akan mengabulkan doa jika hamba tersebut meminta. Allah akan berikan kecukupan jika hamba tersebut meminta kecukupan. Ya.
Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan maksud dari hadis ana inda dzanni abdi bi, yaitu hendaknya senantiasa berharap kepada Allah dan memohon ampunannya. Nah, ini ada di dalam penjelasan Syarah Sahih Muslim juz 17 halaman yang ke-3. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah SWT, maka harus disertai dengan keyakinan doa tersebut pasti akan dikabulkan. Ya. Dan berusaha menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa. Jika seorang berdoa dalam keadaan yakin doanya itu akan dikabulkan, maka doanya bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, bil ijabati, yakin dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang kurang yakin. Ya, kalau nggak yakin nggak dikabulkan. Jadi harus yakin, harus optimis. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3479, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian penggalan cerita berikutnya, Rasulullah SAW melewati seorang yang bernama Abu Aus Tamim bin Hajar di suatu tempat yang bernama Qohdawat, yaitu daerah yang terletak antara Juhfah dan Harshi. Di tempat tersebut unta yang dinaiki oleh Rasulullah itu melemah, ya. Sehingga beliau bersama-sama naik unta dengan Abu Bakar dengan satu unta. Lalu kemudian Aus membawanya ke unta jantan miliknya dan mengutus seorang budaknya bersama mereka berdua. Budak Abu Aus tadi namanya Mas'ud. Kemudian dia mengatakan kepada budaknya, telusurilah jalan bersama keduanya karena kamu lebih banyak mengetahui seluk-beluk jalan, dan jangan berpisah dengan mereka. Lalu dia menelusuri jalan bersama mereka berdua untuk memasuki kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan Mas'ud, yang budaknya Abu Aus, kepada tuannya dan menyuruhnya agar meminta Aus menghiasi bagian leher untanya dengan tali kuda. Jadi sebelum masuk ke kota Madinah, untanya dihias dengan tali kuda, yaitu 2 lingkaran, dan memanjangkan antara keduanya sehingga memiliki ciri, ya mungkin supaya penduduk Madinah tahu kalau yang datang ini adalah rombongan khusus dari Mekah. Ketika kaum musyrikin datang di perang Uhud, ya, Aus mengirim budaknya yang bernama Mas'ud bin Hunaidah dari wilayah Araj dengan tanpa kendaraan, berjalan kaki, ya.
memberitahukan keadaan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Maqula dari Imam At-Tabari. Kemudian Aus sendiri masuk Islam ya setelah Rasulullah tiba di Madinah. Ya. Jadi banyak kisah-kisah orang-orang yang menjadi mu'alaf ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di perjalanan saja banyak sekali orang-orang yang menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sebelum sampai Madinah, Rasulullah SAW di perjalanan ya, di sebuah pedalaman yang bernama daerah Rim, Rasulullah SAW bertemu dengan Az-Zubair, seorang sahabat yang mulia, bersama dengan rombongan kaum muslimin. Ya. Mereka adalah para pedagang yang baru saja pulang dari negeri Syam. Ya, kalau sekarang Suriah. Ya. Lalu kemudian Az-Zubair memberikan pakaian warna putih kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya. Kemudian singgah di daerah Quba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Dan kalau dihitung dengan Masehi, Rasulullah tiba di Quba itu tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Ya, Indonesia nggak tahu seperti apa ya tahun 622 Masehi. Ya, mungkin masih kerajaan mungkin ya. Ya, saya nggak hafal sirah negara Indonesia. Ya, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Masih banyak waktu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, biasanya nggak ada pertanyaan karena waktunya masih banyak. Tafadhol kalau ada.